Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dan tuntunan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena hikmat, kekuatan yang dari Tuhan, kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami dengan sukacita menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-35. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 35 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Oleh sebab itu, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka, dan Aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat Aku menghakimi engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa pertama di bumi terjadi saat Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang dimakan oleh Tuhan. Dosa pertama ini diawali oleh kesombongan, yaitu keinginan untuk menyamai Tuhan. Dosa yang kedua yang kita ketahui dari Alkitab adalah ketika Kain membunuh adiknya yang bernama Habel. Tapi tahukah kita saudara bahwa pembunuhan Habel merupakan manifestasi dari 3 sifat atau perasaan yang muncul terlebih dahulu dalam hati Kain? 3 sifat atau perasaan itu adalah kebencian, kedengkian, dan amarah. Kain benci terhadap adiknya. Ia cemburu karena korban persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sedangkan korban persembahannya tidak. Dan ia kemudian menjadi marah sekali, lalu terjadilah pembunuhan itu. Kita perlu saudara menjaga hati kita, agar tidak dipenuhi oleh sifat-sifat yang demikian. Oleh Roh Kudus, kita telah diubahkan menjadi pribadi yang baru, yang hidup berbuah roh, dan tidak lagi menuruti kedagingan kita, serta menanggalkan sifat-sifat yang lama. Dalam Yehezkiel 35 ayat yang ke-11 ini, Tuhan menegur penduduk pegunungan Seir yang berlaku tidak benar karena 3 sifat ini. Dalam ayat yang ke-11 kita dapat membaca, di situ ada kata murka, yaitu amarah, kemudian cemburu, yang pada hakikatnya adalah sama dengan kedengkian, serta kebencian. 3 hal ini saudara menjadi pemicu dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Setiap perbuatan dosa selalu berhubungan dengan sifat dosa dalam hati. Sifat ini saudara juga dikategorikan sebagai perbuatan daging, sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Di ayat-ayat ini terdapat daftar perbuatan daging, yang beberapa di antaranya adalah iri hati, amarah, dan kedengkian. 3 hal ini sebenarnya adalah hal yang abstrak, tidak kelihatan dan tidak berwujud, tapi dapat berwujud saat tidak diatasi. Sebagai orang-orang percaya yang sudah dijadikan sebagai ciptaan baru, hendaknya kita tidak lagi memiliki sifat yang membuat kita berdosa dan tidak memiliki ketenangan dalam hidup. Sebaliknya saudara, kita hendaknya memiliki buah roh, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Kita dapat mengingat buah roh ini dengan memberikan singkatan K5 SPD. K5 itu adalah kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. SPD adalah sukacita, penguasaan diri, dan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam hati kita ada perasaan amarah, kebencian, dan kedengkian, segeralah atasi itu, dan jangan biarkan perasaan tersebut menguasai diri kita.
Ambil sikap untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan, jamahan Roh Kudus, agar semua perasaan seperti itu hilang dan digantikan dengan kasih, pengampunan, dan penerimaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita belajar untuk menguasai diri dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus, agar hidup kita terhindar dari dosa dan dipenuhi dengan kebaikan dan kebenarannya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar untuk menjaga hati kami, supaya tidak ada kedengkian, amarah, dan kebencian, melainkan hati kami dipenuhi dengan sifat-sifat surgawi. Roh Kudus tolong kami, supaya dalam hati kami memiliki kasih, sukacita, pengampunan, penguasaan diri. Tidak ada lagi iri hati dan dengki, tapi hati kami dipenuhi dengan penerimaan, penuh dengan ucapan syukur. Tolong kami Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tapi dengan kekuatan Roh-Mu kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus membentuk dan memimpin kami, untuk kami berada dalam kebenaran-Mu. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu ya Bapa setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing. Engkau yang mengerti dan Engkau yang menilik dari tempat maha tinggi, memberikan pertolongan dan jawaban bagi setiap kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dan berduka dihiburkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang sedang dalam pergumulan, persoalan apapun, mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami percaya kami alami berkat, kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.